Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Pada pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang persiapan pas hari ini ya. Tema 5 kelas 4 ya. Oke, selanjutnya kita ikuti saja. Nah, yang pertama materi PKN. Nah, PPKN itu akan menjelaskan dua hal. Yang pertama tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima dan contoh pengamalan sila kelima. Silakan disimak. Yang pertama, butir-butir pedoman penghayatan sila kelima atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Ada banyak ya. Yang pertama ini ya, mengembangkan perbuatan yang leluhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi kalau ada gotong royong dan perbuatan-perbuatan baik itu merupakan contoh sila kelima. Nanti contohnya ada tersendiri ya. Ini nilainya dulu. Kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, kalau tidak adil berarti bertentangan dengan sila kelima ya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi kita selain mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Oke, selanjutnya menghormati hak orang lain ya. Jadi kalau ada hak milik orang lain tidak boleh dicuri. Nah, ini namanya menghormati hak orang lain. Kemudian memberikan pertolongan kepada orang lain ya. Misalkan seorang pelajar meminjamkan alat tulis ya, kemudian membantu temannya yang tidak bisa mengerjakan, kecuali di saat ulangan itu tidak boleh ya. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Contohnya menggunakan senjata untuk mengancam, itu tidak boleh ya. Oke, masih dilanjut ya. Tidak menggunakan hak milik untuk melakukan pemborosan atau yang pemborosan ya, foya-foya itu tidak. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum, misalkan mencoret-coret papan atau tembok, itu tidak boleh ya. Menggunakan pilok atau menggunakan ballpoint tidak boleh ya. Suka bekerja keras sebagai seorang pelajar, tentu belajar dengan sungguh-sungguh giat ya. Suka menghargai orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Jadi tidak ketika temannya membuat sebuah prakarya atau menggambar, apapun hasilnya maka kita menghormatinya, menghargainya. Nah, suka melakukan kegiatan, nah ini ya, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan merata dan keadilan sosial. Nah, sekarang contoh-contohnya banyak sekali, tinggal nanti memilih ya. Adil terhadap sesama, tidak boleh berat sebelah ya. Menghormati hak orang lain atas keadilan, juga bekerja keras atau belajar sungguh-sungguh, tidak berperilaku boros, tidak bergaya hidup mewah atau foya-foya ya. Dapat uang, dikasih uang saku 5.000 digunakan semuanya, itu tidak boleh ya. Oke, suka berhemat ya, misalkan menabung gitu ya. Taat peraturan ya, tidak melanggar peraturan ya. Kemudian tidak menyalahkan, nah ini ya, tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi ya. Kemudian tidak merusak fasilitas umum ya. Contohnya sekolah ya, menggunakan sekolah untuk hal-hal yang baik ya, tidak dirusak ya. Kemudian tidak malas ya dalam bekerja atau belajar ya. Jadi kalau yang malas belajar berarti tidak melaksanakan sila kelima ya. Masih tentang contoh-contoh ya, ini menghargai hasil karya orang lain. Kemudian tidak menggunakan mobil pribadi, nah atau sepeda, kalau kalian ya sepeda lah ya, sepeda untuk kebut-kebutan atau bermain di tengah jalan ya. Kemudian tidak merusak lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat ya. Contohnya menebang pohon sembarangan ya. Melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Lanjut.
gotong royong. Nah, gotong royong di desa ya bersama-sama membangun jalan, membangun rumah gitu ya. Kemudian ini gotong royong membersihkan sungai atau kerja bakti, membantu perekonomian dalam memberikan pelatihan usaha, memberi contoh lah ya, memberi contoh. Kalau kalian ya berarti memberi cara mengerjakan sesuatu gitu ya. Kemudian potensi wisata desa, menjaga suasana kekeluargaan di lingkungan masyarakat, tidak bersikap pilih kasih dalam pergaulan ya. Jadi kamu tidak membeda-bedakan antara teman satu dengan yang lain. Masih contohnya ya banyak sekali ini ya, menolong orang lain ya. Nah, untuk mandiri, jadi ketika kalian mengajari temannya kemudian temannya bisa, nah ini juga salah satu contoh pengamalan sila kelima. Berpartisipasi untuk membangun desa, tidak melakukan kegiatan yang merugikan. Nah, iya. Iya. Oh, ini sudah ya. Tidak melakukan pemerasan, melindungi hak orang lain, melakukan kegiatan untuk kesejahteraan bersama dan sebagainya ya. Ini tidak menimbulkan kebisingan. Nah, misalkan kalian punya radio atau sound baru, kemudian menyetelnya keras-keras, ini berarti tidak melaksanakan sila kelima ya. Jadi gunakan sound atau radio dengan suara yang secukupnya. Sekarang bahasa Indonesia tentang simpulan ya. Apa sih simpulan? Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu akan simpulan dan kalimatannya ya. Lebih lanjutnya ini simpulan merupakan pendapat akhir pembaca terkait teks yang dibaca ya. Jadi simpulannya mungkin beda-beda satu dengan yang lain, kecuali di pilihan ganda mungkin sudah ada simpulannya, tinggal disesuaikan ya. Nah, ini ada bacaan ya, silakan didengarkan. Belanda selalu berusaha melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah kerajaan Goa. Sejak pemerintah Sultan Alauddin hingga Sultan Hasanuddin, kerajaan Gowa tetap berpendirian menolak keras monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda. Saat itu, Gowa merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Itu ada sebuah paragraf ya tentang kerajaan Gowa ya, yang menentang keras ya terhadap penjajahan Belanda. Nah, apa kesimpulannya? Nah, ini kesimpulannya ya. Simpulan dari bacaan di atas adalah nih, kerajaan Gowa menolak keras monopoli perdagangan ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini di pilihan ganda atau isi, kalian bisa menyimpulkannya, dibuat simpulannya ya. Selanjutnya kalimatannya. Nah, apa sih kalimatannya? Kalimatannya yaitu kalimat yang diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang kita lihat kata tanya itu ada apa saja ya. Kata tanya yang pertama, di mana? Nah, ini untuk menanyakan tempat ya. Misalkan di mana kamu tinggal? Nah, dari mana? Menanyakan asal ya. Dari mana kamu, atau dari mana kamu berasal, atau dari mana sekolahmu itu ya. Kemudian mengapa itu menanyakan alasan ya. Mengapa kamu belum mengerjakan tugas? Ya, alasannya ya. Bagaimana kamu sampai sini? Misalkan naik sepeda, ini cara ya, atau keadaan. Berapa, ini untuk menanyakan jumlah ya. Berapa jumlah saudaramu? Apa ya, untuk bisa menanyakan apa yang digunakan, benda atau definisi ya. Kemudian apakah, nah apakah kamu sudah mandi, ini untuk menanyakan pertanyaan yang bisa dijawab dengan kata iya dan tidak ya. Kemudian siapa, menanyakan orang ya. Siapa namamu, siapa ibumu ya. Kapan, menanyakan waktu. Nah, kapan kamu lahir? Nah, contohnya, siapa nama guru kelas 4? Apa alat yang digunakan untuk menulis? Di mana kamu lahir? Nah, ini contoh ya, 3 contoh untuk membuat sebuah kalimat tanya.
Misalkan nanti ada sebuah paragraf, kemudian kamu disuruh membuat kalimat tanya, ya tinggal menggunakan kata tanya, menanyakan apa yang ada dalam teks tersebut. Oke, IPA sekarang ya. Tentang cermin. Cermin adalah benda yang dapat menghasilkan pantulan. Contohnya, cermin yang kalian gunakan sehari-hari untuk bercermin ya. Jenis cermin itu ada 3, yaitu cermin cekung. Bentuknya, ini sebalik nih. Bentuknya bukan cekung, yang bentuk permukaannya datar, ini balik ya. Permukaannya cekung bukan datar ini ya. Biasanya digunakan untuk reflektor lampu senter ya, sehingga lebih terang ya. Bayangannya yang dihasilkan tergantung jarak letak ya. Sifat bayangan cermin cekung sebenarnya tergantung letak benda. Jika benda berada di ruang 1, maka bayangannya maya tegak diperbesar. Jika di ruangan 3, maka bayangannya nyata terbalik diperbesar. Nah, kalau benda berada di ruangan 3, maka bayangannya terbalik diperkecil. Itu ya, tergantung letak benda. Bisa dekat, bisa benda ini bentuk permukaannya itu cekung ya, bukan datar. Ini salah menulis. Oke. Cermin cembung. Cembung itu seperti ya belenduk lah ya. Atau cembung permukaannya. Biasanya digunakan ini pada spion mobil atau motor ya. Sifat bayangannya maya itu tidak nyata ya, maya tegak diperkecil. Selanjutnya cermin datar ini yang sering digunakan kalian setiap mau berangkat sekolah atau habis mandi untuk melihat tampilan kalian ya. Nah, ini kebalik ini ya. Cermin datar itu permukaannya datar bukan cekung ya. Ini direvisi ya, ini bukan cekung tapi permukaannya datar ya. Biasanya digunakan untuk bercermin ya. Sifat bayangannya ya tegak ya, maya dan sama besar. Ini sama besar ya, salah menulis. IPS ya, sifat-sifat kepahlawanan ya, apa saja? Apa sih pahlawan ya? Sikap pahlawan adalah sifat rela berkorban, cinta tanah air, kemudian berani, tegas, pantang menyerah, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan orang lain. Nah, dalam masyarakat pun ada, jika masyarakat memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, memiliki rasa cinta tanah air, membantu tanpa pamrih, rela berkorban demi tanah air, dan berani, ini berarti dia memiliki sifat kepahlawanan. Nah, secara singkat nih ya, sifat-sifat pahlawan. Berani untuk hal-hal yang baik. Misalkan kalian sebagai contoh sederhana saja, sebagai seorang siswa berani maju ke depan untuk mempresentasikan atau membaca hasil tugasnya, itu berarti dia bersifat pahlawan ya. Pantang menyerah. Nah, seorang siswa ketika mengerjakan tugas, diberi tanggung jawab, itu dia ketika ada kesulitan itu tidak menyerah ya, tanya sana, tanya sini, membaca buku, itu berarti dia pantang menyerah. Rela berkorban ya, merelakan waktunya ya, sementara teman-temannya bermain, bercanda, sang siswa rela menyisihkan waktunya untuk belajar. Nah, itu berarti dia bersifat kepahlawanan, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Nah, kalian kepentingan diri sendiri ya, misalkan kepentingan diri sendiri ingin bermain, nah sementara ibu kamu menyuruh kamu untuk membantu membersihkan rumah. Nah, kalian bisa membantunya ya, membantunya sebentar ya. Oke. Selanjutnya SPDP adalah ada 2 nanti, tempo dan satunya lagi tentang nada dasar ya. Tempo adalah cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan. Ini adalah jenis-jenis tempo. Ada largo, keterangannya lambat sekali. Lento itu lebih lambat. Ini contohnya lagu kupu-kupu, itu lento ya. Kemudian ada adagio lambat, andante sedang, moderato lambat cepat, allegro cepat dan sebagainya ya. Oke, yang terakhir ini not angka. Not angka ini seperti ini ya. Not angka itu dibagi menjadi 3. Ada nada dasar itu dari 1, 2 sampai do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, ini nada dasar. Perhatikan bedanya di antara 3 ini. Kalau ini tidak ada tanda titiknya,
Kalau ini ada tanda titiknya di bawah, ini tanda titiknya di atas. Kalau ada tanda titiknya di bawah, berarti dia adalah nada rendah ya. Sementara yang ada titiknya di atas adalah nada tinggi. Ya,